Selamat datang di kelas malam bareng gue Wahyu, dan kali ini kita akan membahas sebuah case pembunuhan. Sebelum kita lanjut ke case-nya, mungkin beberapa dari kalian sedang bosan dengan hubungan asmara yang flat atau datar, atau ada dari kalian tengah menjalani hubungan yang toksik dengan pasangan, pengen cari cewek yang beda dari yang lain. Gue ada sedikit rekomendasi biar kalian gak bosen. Coba deh pacaran dengan seorang psikopat atau kanibal, seperti case yang akan gue bahas kali ini. Gue jamin kalian gak akan lupa sensasinya. And now we're about to enter the case. Kisah kali ini dialami seorang pria bernama John Price. John merupakan seorang duda. Ia memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. John dikenal sebagai ayah yang baik oleh kedua anaknya. Ia juga pekerja keras dan orang yang sangat disiplin. Pengalaman pernikahan John membuatnya sedikit trauma dengan masalah asmara. Jadi, untuk selang waktu yang lama, John memutuskan fokus merawat kedua anaknya dan mencari nafkah. Suatu hari, John dan kedua anaknya pergi berbelanja di kota. Kedua anak John meminta sang ayah untuk membuatkan mereka steak di rumah. John pun pergi ke sebuah toko daging, dan di sanalah dia melihat seorang wanita cantik bekerja di toko tersebut. Senyum yang menawan, pribadi yang ceria membuat hati John berdebar pada pandangan pertama. Singkat cerita, John menanyakan nama dari wanita tersebut, dan wanita tersebut menyebutkan namanya sebagai Catherine Mary Knight. Sejak perkenalannya di toko daging, nama Catherine terus terngiang-ngiang di pikiran John. John jatuh cinta pada pandangan pertama pada butcher tersebut. Hingga pada suatu hari, sepulang John bekerja, ia berhenti di depan toko daging tempat Catherine bekerja. Dari dalam mobil, John melihat Catherine keluar dari toko. Dengan penuh karisma dan percaya diri, John memanggil Catherine. Keduanya kemudian mulai terlibat perbincangan singkat, sampai John menawari Catherine tumpangan untuk pulang ke rumahnya. Selepas hari itu, John dan Catherine menjadi semakin dekat. Mereka sering pergi ke bar bersama. John bahkan mengajak Catherine ke pesta kantor dan memperkenalkannya pada teman-teman kerjanya. Kala itu hubungan mereka berjalan lancar. Bahkan kedua anak John menerima Catherine dengan sangat baik. Suatu ketika, Catherine meminta keseriusan dari John. Dia ingin mereka berlanjut ke jenjang pernikahan. John terdiam sejenak. Ia meminta sedikit waktu untuk membuat keputusan. Catherine nampak tidak senang dengan hal tersebut. Keduanya kemudian bertengkar hebat, dan disitulah John mulai melihat sisi lain dari seorang Catherine. John melihat amarah Catherine yang belum pernah Catherine tunjukkan padanya sebelumnya. Hingga pertengkaran itu pun berakhir karena Catherine mengusir John dari rumahnya. Di sepanjang perjalanan ke rumah, keraguan mulai menghantui John pasca pertengkaran malam itu. Terlebih lagi melihat amukan Catherine yang sangat-sangat kasar. Seketika trauma John akan pernikahannya dulu kembali. John tidak yakin untuk menikahi Catherine. Pada tanggal 1 Maret tahun 2000, keesokan paginya, John melanjutkan aktivitas seperti biasa, mengantar anaknya sekolah dan pergi bekerja. Setelah pertengkaran hebat dengan Catherine semalam, ia mencoba untuk tidak menghubungi Catherine sementara waktu agar tidak mengganggu aktivitas kerjanya. Di sela jam istirahat, John mengatakan pada atasannya tentang kejadian semalam. Ia bahkan berkata, "Andai aku tidak pergi kerja besok, mungkin aku sudah dibunuh olehnya," ungkap John sedikit bercanda pada atasannya. Sore harinya sepulang kerja, menyadari anaknya yang sudah tidak ada di rumah, John merasa gelisah. Saat hendak menelpon pihak sekolah, John melihat sebuah note dari Catherine bahwa anaknya dititipkan di rumah orang tua John. Marah atas tindakan Catherine yang ia nilai keterlaluan karena tidak meminta izin kepada John terlebih dahulu,
John pun kemudian memutuskan untuk menunggu kedatangan Catherine dan mendengar penjelasan darinya. Malam pun tiba, ia melihat kedatangan Catherine. John mencoba untuk sedikit tenang agar tidak terjadi pertengkaran yang sama seperti sebelumnya. Catherine masuk ke rumah begitu saja. Ia melihat John tengah duduk menonton TV. Situasi tampak begitu tegang. John menatap Catherine dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya dan mengendalikan situasi. Catherine membuka satu persatu kancing bajunya, membuat suasana tegang berpindah ke tempat lain. Dengan lingering hitam yang ia kenakan, merubah amarah John berubah menjadi hasrat yang tidak terbendung. Dan adegan ranjang penuh gairah terjadi. 2 Maret tahun 2000. Ketika jam kerja dimulai, bos John tidak melihat kehadiran John di tempat kerjanya. Si bos bergumam dan heran karena John tidak biasanya seperti ini. John tidak pernah absen, selalu on time, banyak mengambil lembur, dan bahkan tidak pernah mengambil cuti. Dia sangat disiplin dan hardworking di tempat kerjanya. Bos John merasa janggal karena bahkan tidak ada konfirmasi apapun dari John tentang ketidakhadirannya hari itu. Ia menugaskan salah seorang karyawan untuk mengecek John. Si bos merasa khawatir dengan kondisi John. Ia teringat dengan candaan John kemarin. Singkat cerita, karyawan yang ditugaskan si bos mendatangi kediaman John. Ia mengetuk pintu depan beberapa kali, namun tidak ada jawaban dari dalam. Si karyawan juga melihat mobil John masih terparkir di garasi. Pikirnya, John pasti masih ada di dalam. Si karyawan kemudian menyadari ada semacam bercak merah di kusen pintu rumah John. Si karyawan kembali ke kantor dan melaporkan temuannya pada si bos. Khawatir, si bos menelpon polisi untuk memeriksa rumah John. Dengan gaji yang berasal dari pajak masyarakat, polisi bertindak sigap dan menindak laporan dari si bos. Mereka mengirim 2 orang polisi ke rumah John. Setibanya di sana, 2 orang polisi langsung mengetuk pintu depan. Mereka juga melihat bercak merah di kusen pintu seperti apa yang dilaporkan. Mereka sadar bahwa bercak merah itu adalah darah. Seorang polisi kemudian memanggil ambulans untuk berjaga-jaga. 2 polisi tersebut kemudian mencoba mengetuk lewat pintu belakang karena tetap tidak ada respon. Mereka pun mendobrak pintu belakang. Perlahan mereka masuk. Tidak ada yang mencurigakan di dapur. Mereka melihat 2 piring stik dengan nama anak-anak John di setiap piringnya. Mereka juga melihat sebuah panci yang masih beruap yang menandakan keberadaan seseorang di dalam rumah. Satu polisi melihat sebuah tirai aneh antara dapur dan ruang tengah. Ia menyingkap tirai tersebut untuk menuju ruang tengah. Polisi tersebut merasa ada cairan aneh di tangannya. Ternyata ada darah yang entah datang dari mana di tangannya. Ia terkejut, namun yang lebih mengejutkannya, tirai aneh yang ia singkap rupanya merupakan kulit manusia yang digantung. Rekannya kemudian memanggil bala bantuan tambahan ke lokasi tersebut. Mereka melihat pintu kamar yang terbuka dan ada seseorang yang terbaring di atas kasur. Orang tersebut adalah Catherine. Kedua polisi itu membawa Catherine keluar. Ambulans yang baru saja tiba memberikan pertolongan pertama dan membawa Kate ke rumah sakit. Bala bantuan dan pihak forensik datang dan mulai melakukan investigasi. Mereka melakukan pengecekan ke setiap sudut rumah, menemukan banyak bercak darah di lantai dan dinding. Akan tetapi, puncak kengerian baru mereka temukan saat mereka membuka panci yang masih mengeluarkan uap. Di dalam panci itu, mereka menemukan kepala John yang sedang direbus. Damn. Catherine yang masih belum siuman menjadi suspek pertama dalam kasus ini. Baru setelah ia pulih sepenuhnya, polisi meminta keterangan lebih lanjut darinya. Awalnya, Catherine menyangkal bahwa dia melakukan hal keji tersebut kepada John. Namun setelah interogasi yang cukup lama, barulah Catherine mengakui perbuatannya. Menurut cerita Catherine, setelah pergulatan penuh gairah dengan John,
Kate yang bangun lebih dulu di pagi hari, mulanya berencana untuk membuat sarapan. Saat ia beranjak dari kasur, Catherine tiba-tiba menatap John yang tengah tertidur pulas. Ia tanpa sebab yang jelas merasa jijik pada John, menganggap John hanya menggunakan tubuhnya sebagai pemuas nafsunya saja. Pemikiran tersebut mendorong Catherine untuk melakukan sesuatu pada John. Ia pergi untuk mengambil peralatan jagalnya di dalam mobil dan kembali ke kamar. Catherine dikuasai amarah besar dalam dirinya. Ia menggenggam sebuah pisau dan menaiki tubuh John. John yang setengah sadar mengira Catherine hendak memulai ronde berikutnya. Dan bukannya John yang menusuk Catherine dengan burungnya, malah sebuah pisau tiba-tiba saja ditancapkan Catherine tepat di dada John. John panik, dia mendorong Catherine dan berlari ke pintu depan. John sempat membuka pintu, tapi banyaknya darah dari tubuhnya membuat John menjadi lemah. Belum sempat keluar, Catherine menarik tubuh John. John sempat berpegangan pada kusen pintu, namun Kate terus menikam John yang membuatnya kehilangan kesadaran. Melihat John yang mulai terkapar tidak berdaya, Catherine melanjutkan aksinya. Dia menutup pintu depan dan menguncinya. Dan John pun mati akibat kehabisan darah. Dengan skill memotong dagingnya, Catherine memenggal kepala John dan menguliti tubuhnya. Ia memotong beberapa bagian tubuh John untuk dimasak. Kepala John kemudian direbus. Catherine membuat 3 porsi makanan pada mulanya, 1 untuknya dan 2 porsi ditujukan untuk kedua anak John. Kate menuliskan nama anak John di masing-masing piring. Ia kemudian mencicipi salah satu masakannya, namun rasanya tidak enak. Karena rasanya tidak enak, Kate pun membuang masakan tersebut. Tiba-tiba saja Catherine menyesali apa yang ia lakukan. Ia mencoba untuk mengakhiri hidup dengan meminum banyak sekali obat tidur. Itulah yang menyebabkan Kate tidak sadarkan diri saat ditemukan pihak kepolisian. Dari kesaksiannya tersebut, Catherine dinyatakan bersalah oleh hakim, walaupun psikolog sempat menyatakan bahwa Catherine menderita gangguan jiwa. Akan tetapi, ia tetap dijebloskan ke penjara dengan dakwaan pembunuhan, kanibalisme, dan hukuman penjara seumur hidup. Dengan catatan khusus dari hakim agar jangan pernah dikeluarkan sampai kapanpun. Saking kejihnya tindakan Catherine sampai membuat seorang polisi trauma, dan hakim pun tidak habis pikir dengan wanita tersebut. Fakta menariknya adalah ternyata baru diketahui masa kecil Catherine, ia sering mengalami kekerasan oleh kedua orang tuanya. Bahkan sang ayah dengan tega melakukan hubungan incest padanya saat Catherine masih remaja. Ia juga sempat masuk rumah sakit jiwa. Bahkan kelima mantan kekasih Catherine mengungkapkan bahwa Catherine sering sekali melakukan kekerasan fisik selama menjalani hubungan. So we are in the end of the class. Tekan tombol like kalau kalian suka dengan konten ini, subscribe dan komen untuk absensi kelas kalian pada malam hari ini. Dan selalu berhati-hati karena kita tidak pernah tahu pikiran buruk dari orang-orang di sekitar. Jaga kesehatan and see you around.